Dia standby. Pause, narasumber standby. 3, 2, 1, action. Kita kembali ke acara Kiss Close di tanggal 23 Desember 2025, di mana kita akan menutup tahun 2025 menuju ke 2026. Kiss Close melakukan wawancara eksklusif dengan Bapak Bupati Bangli. Selamat siang Pak Bupati. Bangli sebagai kota kecil di hulu Pulau Bali yang mempunyai sumber daya alam khususnya air. Faktanya Bangli ini adalah sumber air untuk Bali pada umumnya. Itu terbukti dengan kalau secara niskala mungkin hampir seluruh subak yang ada di Bali ini pasti melakukan upacaranya ke Danau Batur kaitan dengan upacara-upacara keagamaannya. Dari sisi keilmuan kekinian juga, saya kebetulan di Kabupaten Bangli sangat serius menyikapi tentang sumber daya alam air yang kita miliki. Dan ini sudah kita lakukan beberapa tahapan, yaitu melalui Dinas Lingkungan Hidup kita sudah melakukan kajian bersama dengan akademisi dan ahli geografi. Juga hasilnya sudah kita sempat buatkan forum diskusi grup dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang handal, termasuk juga ahli-ahli hukum saya libatkan di dalamnya. Karena setelah kita lakukan berbagai kajian, memang hampir Bali Tengah dan Timur serta Utara di bagian timurnya ini adalah bersumber dari Kabupaten Bangli. 3 kabupaten dan kota yaitu Tabanan, Denpasar, Badung, dan Gianyar. Maka dokumen daripada hasil kajian ini kita harapkan akan menjadi pedoman bagi kita semua untuk membuat langkah-langkah selanjutnya. Baik itu kepada pemerintah provinsi, saya akan menghadap ke Pak Gubernur, juga kepada pemerintah kabupaten kota di Bali yang lainnya. Ini kan mestinya ada feedback, ada take and give mestinya di sini. Sumbernya dari sini, di mana kita ketahui PAD terendah di Bali itu mungkin salah satunya adalah Bangli. Ya, betul. Apa feedback yang akan diharapkan oleh Bangli dalam hal ini kebijakan Pak Bupati untuk menyikapi situasi ini? Visi dari Nangon Sarketi Loko Bali ini akan mulai juga terimplementasikan dalam kebijakan nyata. Di dalam kebijakan tentang air ini saya harapkan juga karena memang secara regulasi dan peraturan serta undang-undang memungkinkan untuk mulainya dilakukan imbal jasa lingkungan. Tentu peningkatan PAD akan terjadi pada saat kontribusi terhadap sumber daya air ini mulai ada nilainya. Bayangkan saja di Bangli ini sebagai sumber air, tetapi mungkin lebih dari 30% masyarakat Bangli sampai sekarang belum mendapatkan layanan air bersih misalnya. Saya nyontohkan juga misalnya pembangunan bendungan Beloksidan. 100% adalah airnya bersumber dari Bangli. Tetapi satu tetes pun Kabupaten Bangli tidak mendapatkan air tersebut. Bahkan nilai ekonomis dalam bentuk dana pun kami tidak memiliki. Sementara air itu kan akan dijual. Baik itu akan melayani masyarakat umum ataupun melayani akomodasi dalam bentuk pariwisata, hotel, villa yang ada di teman-teman tersebut. Jadi memang kembali lagi kalau kita benar-benar mau mengimplementasikan visi Nangon Sarketi Loko Bali ini, memang ego sektoral harus dihilangkan. Juga bagaimana sumber daripada penghidupan, air ini kan sumber penghidupan, bagaimana harus tetap terjaga. Bagaimana hutan harus tetap lestari, bagaimana masyarakat sekitar juga harus bisa sejahtera. Sama seperti posisi kawan-kawan yang menikmati air itu sendiri. Nah harapannya adalah bagaimana ke depan kabupaten kota penerima manfaat dari sumber daya air yang ada di Kabupaten Bangli juga memberikan kontribusi ekonomi nyata. Mungkin dalam hal ini adalah dalam bentuk bagaimana Kabupaten Bangli ini bisa menjaga sumber-sumber ini tentu membutuhkan pembiayaan untuk rebuisasi, untuk penanganan segala macamnya, sehingga harapan kita bahwa Bangli tetap akan menjadi hulu dan Bangli tetap akan menjadi sumber air yang memang lestari sampai ke anak cucu kita ke depan. Jadi pada prinsipnya saya harapkan benar-benar ke depan
Bali ini adalah menjadi satu kesatuan pembangunan yang memang saling mendukung satu sama lain. Sehingga kita bisa saling menjaga. Karena Bali ini kan utuh. Dari ujung selatan sampai utara, dari Negara sampai Karangasem. Itulah potret Bali. Jadi tidak mungkin Bali ini akan maju hanya oleh salah satu kabupaten saja. Betul. Jadi maju bersama, itulah harapan bagi kami di Kabupaten Bangli. Tapi kami terus melakukan inovasi, bukan hanya bersumber dari air sendiri, tapi bagaimana juga potensi-potensi lain, sektor pertanian, sektor perikanan, termasuk sektor pariwisata juga di Kabupaten Bangli ini terus kita kembangkan. Dan itu memang nyata, terbukti bisa meningkatkan PAD Kabupaten Bangli. Ya. Jadi bayangkan saja kalau dulu misalnya PHR dari pajak hotel restoran sekitar 800 juta setahun, tetapi di tahun 2024 kemarin sudah terrealisasi di atas 19 miliar per tahun. Nah, jadi ini tentu nilai ekonomisnya sudah nyata, bagaimana tenaga kerja mulai terserap, dan bagaimana juga bangunan-bangunan yang ada ini sudah berproses perizinannya dan sudah berizin secara resmi. Jadi memang daerah ini harus melakukan inovasi terkait dengan bagaimana memajukan daerahnya sendiri. Jadi kan saya melihat Pak Bupati sudah berkecimpung di dunia eksekutif, sebelumnya di legislatif. Ya. Kan artinya ada bekal belajar sebagai birokrat. Ya. Nah, apa yang Pak Bupati sudah kerjakan selama ini yang mungkin akan inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat Bangli secara khusus, Bali secara umum, bahkan global Indonesia? Ya. Jadi memang semangat Bangli ini sekarang tagline-nya adalah Bangli Jengah. Jengahnya adalah pesajeng ayah. Semangat ini maksudnya adalah bagaimana pemimpin dan seluruh masyarakat Bangli ini di dalam dadanya ini membara semangat juang yang tinggi yang tidak pernah henti untuk memajukan daerah ini supaya bisa sejajar bahkan melebihi daripada kabupaten kota lain. Mungkin banyak yang mengatakan wah mimpi mungkin itu. Karena kalau kita melihat sejarah Bali kuno, mungkin pernah mendengar Pak Nyoman kerajaan Singamandawa, Ya. yang bernama rajanya Sri Aji Jayapangus, yang beristrikan seorang putri Cina yang bernama Kang Cingwi. Ada sebuah kerajaan besar di Bali yang sampai saat ini diyakini luas wilayah yang dia kuasai itu melebihi daripada luasan Pulau Bali itu sendiri. Artinya di Bangli ini zaman dulu pernah mencapai zaman keemasan untuk Pulau Bali. Ya. Yaitu pada saat zaman kerajaan Singamandawa. Nah, maka kita selaku generasi penerus sekarang bagaimana semangat leluhur yang dulu bisa menguasai dan meraja itu sendiri seperti itu hebatnya, sekarang harus juga kita tumbuhkan lagi semangat juang ini untuk Bangli bisa melompat lebih tinggi sejajar dengan kabupaten kota lain bahkan melampaui ke depannya. Nah, tentu tidak mudah. Apalagi kalau kita ngomongin pendapatan asli daerah sebagai basis bicaranya. Saya selalu memegang dan yakin dengan kata-katanya Bung Karno. Jika kita memiliki niat yang kuat dari dalam hati, maka yakinlah alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Dan itu saya lakukan, saya renungi, dan saya jalani. Dan terbukti nyata terwujud di Kabupaten Bangli. Bayangkan saja bagaimana masa COVID, orang ngurusin pembangunan. Tidak ada. Tapi Bangli bisa membangun alun-alun. Alun-alun terbaik nasional. Ya. Bagaimana daerah-daerah yang kaya sekalipun saya belum pernah dengar membeli lahan misalnya untuk fasilitas umum. Bangli bisa mewujudkan membeli lahan 5,5 hektar untuk GOR, gelanggang olahraga, yang sekarang lapangan sepak bolanya sudah selesai dan tahun depan saya akan perluas lagi. Bangli bisa membangun rumah sakit tipe B pendidikan yang gedungnya tidak kalah, bahkan mungkin secara wujud nyatanya terbaik yang ada di Bali. Gedung rumah sakit umumnya adalah gedung rumah sakit umum daerah Kabupaten Bangli. Jadi sesuatu yang tidak mungkin dulu akan ada di Bangli, nyata sekarang sudah ada. terjadi dan ada. Mungkin Pak Nyoman pernah tidak bermimpi Kabupaten Bangli ini akan punya sebuah fakultas kedokteran umum berbasis Hindu. Tidak pernah orang membayangkan. Berbasis Hindu itu kan ada Taruh Pramana lah,
ada macam-macam lah ini. Kearifan lokal lah di sana Kearifan ya. lokal Hindu ini tidak ada di dunia. Dan di Bangli akan terjadi seperti itu. Dan ini tidak hanya dalam wujud kata-kata. Saya hibahkan 5,5 hektar lahan untuk UAN ini supaya ada di Bangli. Sudah kita hibahkan waktu saya pertama jadi bupati. Sekarang saya sudah sekolahkan 9 dokter untuk menjadi dosen di UAN. Semua persyaratan, tim task force dari RSUD kita dan UAN terus bergerak siang dan malam untuk melengkapi semua persyaratan. Bagaimana Kabupaten Bangli ini tahun depan, targetnya adalah di bulan September tahun depan, Fakultas Kedokteran ini sudah mulai merekrut siswa. Kalau ini nanti benar terwujud, inilah tonggak sejarah peradaban pendidikan Kabupaten Bangli. Bagus. Karena sebenarnya secara geografis Kabupaten Bangli ini sangat layak untuk dijadikan pusat pendidikan. Ya. Sangat layak untuk dijadikan pusat kesehatan. Dengan kekayaan udara yang mungkin terbaik yang ada di Bali, sangat layak dua hal ini dilakukan di Bangli. Dan itu adalah sebagai tonggak sejarahnya. Bagaimana sebuah universitas dengan fakultas kedokteran akan terwujud dan terjadi di Kabupaten Bangli. Nah, saya juga sering dulu menyampaikan ke Pak Nyoman waktu di podcast yang dulu, pernah enggak kita terbayang kalau akan ada konser di Singapura, itu 7 hari hotelnya penuh, Pak. Penerbangan penuh, Pak. Jadi sebenarnya Bangli juga mau mengambil celah itu dengan saya membangun GOR yang besar ini dengan kapasitas besar. Saya juga tidak melihat Bali memiliki tempat untuk konser sekelas itu. Coldplay tidak pernah main di Bali. Ya. Shakira nggak pernah datang ke Bali. Padahal kalau kita ngomongin destinasi dunia, Bali ini siapapun mau pentas di Bali. Nah, kenapa peluang-peluang ini tidak kita ambil? Dan saya sekarang lagi berusaha mencari IO internasional yang memiliki jaringan dengan penyanyi-penyanyi ini. Dan mudah-mudahan saya ketemu ini. Bayangkan kalau itu terjadi di Bangli, seluruh hotel di Bali, Efeknya banyak. seluruh hotel di Ya. Lombok, bahkan seluruh hotel di Surabaya akan penuh selama seminggu. Hanya untuk satu konser bertaraf internasional. Ini mimpi-mimpi besar yang terus kita kerjakan secara senyap. Tetapi kita kerja tanpa kenal lelah, kita bekerja ikhlas sesuai dengan tagline Bangli Jengah ini. Luar biasa ini Bupati Bangli ini. Dianggap terlalu kecil PAD-nya, tapi mempunyai mimpi besar. Dan mulai mewujudkan yang mungkin sebagian masyarakat belum tahu. Kami berharap dengan nonton Kisklus nanti, Ya. masyarakat lebih tahu dan lebih paham tentang Bangli seperti apa ke depan. Ya. Soal pengelolaan keuangan daerah atau manajemen pemerintahan yang Pak Bupati sudah lakukan selama 1 periode Bupati, 2 periode Wakil Bupati, dan sisa waktu ini. Sistem pemerintahan Kabupaten Bangli, saya harus menyampaikan dengan sejujurnya ini, Ya. dan mungkin banyak yang tidak tahu, pemerintah Kabupaten Bangli mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah itu nomor 1 terbaik se-Indonesia tahun 2024. Nah, ini kan ada yang tahu nih. Jadi Ini harus disampaikan biar publik tahu. di Bali sepertinya belum ada Ya. dalam sejarah bisa mendapatkan prestasi seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bangli baik dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan secara umum dan terbukti terbaik se-Indonesia. Tetapi ini tentu terus harus kita lakukan berbagai hal terobosan bagaimana efisiensi, efektivitas, outcome, dan asas manfaat terakhir benar-benar bisa dinikmati sebesar-besarnya oleh masyarakat Bangli. Mudah-mudahan dengan prestasi yang sudah didapat ini membuat seluruh stakeholder di Kabupaten Bangli semakin sadar bahwa kerja baik itu sekarang ini biasa. Kerja benar juga biasa. Tetapi kerja benar, baik, dan cepat, siapa cepat dia dapat. Betul. Nah, jadi kalau benar tapi kayak siput, orang lain sudah jauh duluan. Nah, inilah langkah-langkah yang terus kita lakukan. Kalau sekarang dari perencanaan aja sudah termonitor, Pak. Baik oleh Mendagri dan oleh KPK.
Maka bupati sekarang itu juga sebenarnya cukup nyaman dengan sistem informasi pemerintahan daerah ini. Semuanya sudah by system dan termonitor dari awal. Karena kan dengan digitalisasi, transparansi, ya di situ sebenarnya bentuk pertanggungjawaban moral kita bahwa memang zamannya sekarang sudah harus. Harus seperti itu. It's a must. Kita mengetahui juga Bali itu sangat famous tentang tujuan pariwisata, tujuan wisata ya. Sedangkan Bangli juga mempunyai Kintamani, mempunyai penglipuran. Penglipuran sekarang ini sudah mendunia nih. Dan mendapat apresiasi yang luar biasa dari publik. Bukan dari pemerintah ya, dari publik. Tapi di lain sisi berimbang. Ada juga yang masih kurang. Seperti kalau dulu pengelolaan penelokan banyak pemalakan. Turun sampai ke Songan, ke Trunyan, banyak persoalan. Apa kiat Pak Bupati ini untuk membuat lebih baik? Jangan kita berbicara penglipuran, kita berbicara Kintamani, penelokan, dan Songan. Ya. Seperti apa kiat untuk memperbaiki ini? Ya. Karena ini tanggung jawab Bupati juga. Ya, betul. Memang dari dulu ini sebenarnya permasalahannya itu belum tuntas 100%. Ya. Jadi kita terus melakukan, yang saya sudah lakukan kan bagaimana misalnya retribusi masuk kawasan Kintamani sudah memakai electronic ticketing dengan lebih ketat lagi melakukan pengawasan sehingga kebocoran-kebocoran bisa diminimalkan. Upaya terus dilakukan, forum diskusi grup di masing-masing desa sudah kita lakukan terkait dengan bagaimana pariwisata ke depan dan bagaimana komitmen kita bersama untuk memang membuat daerah ini semakin disenangi dan wisatawan semakin banyak yang hadir ke Kabupaten Bangli. Kebetulan memang kawasan Kintamani sendiri adalah sebagai geopark pertama yang dimiliki oleh Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Dan sekarang lagi digalakan sekali bagaimana semua desa ini, ya khususnya yang ada di seputaran danau, kalau nggak salah 15 desa itu, sudah dilakukan edukasi kepada masyarakatnya dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan menghandle para wisatawan. Pasti semua perubahan ke arah lebih baik juga dilakukan oleh seluruh stakeholder, oleh pemerintah, oleh pengusaha, dan juga masyarakatnya. Nah, karena pada akhirnya kalau menurut saya adalah bagaimana sebenarnya pariwisata di Bangli ini seperti konsep yang sudah kita tentukan, yaitu pariwisata yang berkelanjutan. Sustainable Tourism Development. Jadi bagaimana bentang alam tidak boleh terlalu banyak dirubah, adat agama tradisi muatan lokal ini juga harus terakomodir di pembangunan pariwisata itu. Dan yang paling terakhir adalah bagaimana pariwisata ini bisa memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat lokal sebesar-besarnya dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi saya mengharapkan bagaimana masyarakat ini lebih banyak lagi terlibat di dalam bisnis itu sendiri. Yang menikmati. Yang menikmati, kalau perlu yang menjadi pemiliknya sebenarnya. Gitu lah. Saya setuju. Ya. Luar biasa Pak Bupati, luar biasa ini. Ya. Saya melihat DAU untuk Kabupaten Bangli kecil sekali. Boleh dikatakan berkurang sangat signifikan. Tapi di lain sisi ada kebanggaan yang saya lihat di media sosial. Angka kemiskinan menurun. Begini ya, kalau dilihat dari APBD dan PAD-nya, ya mungkin Kabupaten Bangli ini termasuk PAD yang cukup rendah. Ya. Tetapi kalau mau melihat Kabupaten Bangli miskin atau tidaknya dengan kenyataan kondisi sosial masyarakatnya, saya mengatakan belum tentu Kabupaten Bangli ini dalam posisi seperti itu. Anggaplah petani-petani di Bangli ini untuk urusan produksi itu sudah tidak ada masalah. Ya. Jadi saya sendiri heran, zaman COVID, setiap hari dealer itu masih bawa mobil ke Bangli, bawa sepeda motor ke Bangli. Tidak ada hubungan dengan pemerintah. Artinya daya beli masyarakat Bangli itu sendiri masih tinggi.
masih tetap tinggi waktu zaman COVID. COVID. Ini membuktikan bagaimana pertanian, sektor pertanian yang memang menjadi base dan pokok daripada PDRB Kabupaten Bangli terbesar ini adalah sektor pertanian, itu nyata terjadi. Makanya kalau Bapak bilang kemiskinan menurun, angka pengangguran paling rendah di Bali adalah Bangli. Ya itu dah. Ini menunjukkan memang hampir sebagian besar masyarakatnya bekerja, produktif. Kalau kita sekarang kesongan, Pak, untuk nyari tenaga harian udah nggak bisa. Karena semua orang sudah harus nyari tenaga harian ini dari desa lain. Dari luar lah ya. Bahkan itu dari luar kabupaten didatangkan. Nah, ini tentu etos kerja ini dan pengetahuan di dunia pertaniannya memang sudah cukup tinggi. Jadi saya lihat bagaimana sektor swasta dan masyarakatnya sendiri memang produktif dalam urusan untuk kelangsungan hidup. Dan berkolaborasi ya. Dan cukup bagus berkolaborasi. Oke, apa menjadi cita-cita di akhir nanti Pak Bupati sebagai pemimpin Bangli terhadap Bangli itu sendiri? Mudah-mudahan ke depan kita bisa memberikan legasi untuk daerah ini dan juga untuk Bali. Karena tetap Bangli ini adalah bagian daripada Bali dan Bali ini harus dilihat secara utuh. Jadi kita mau ke depan seluruh kabupaten kota ini bisa lebih bersinergi lagi, terutama pemerintah Provinsi Bali ini bisa menjadi jembatan penghubung, menjadi bapaknya sehingga pembangunan di Pulau Bali ini akan lebih merata, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan lebih merata lagi. Dan satu lagi pesan Bung Karno, kita harus berani bermimpi setinggi langit, karena kalau kita jatuh, kita masih jatuh di antara bintang-bintang di atas. Luar biasa. Sekian, nah terima kasih. Terima Saya tutup kasih. dengan Pram Santi. Pak Om Bupati. Santi, Santi, Terima kasih Santi. ya. Ya. Oke.